Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Pulungan, NIM 21035018 dari Prodi Pendidikan Kimia B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan yang mana dari bab 1 sampai 7, yaitu pengganti dari UTS. 1. Pengertian kewirausahaan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang pahlawan, sedangkan usaha adalah perbuatan amal. Dari beberapa pendapat ahli tentang kewirausahaan, dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai suatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung fisik, resiko sosial, dan akan menerima reward berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Cara memasuki dunia usaha adalah dengan merintis usaha baru yang akan dilakukan, atau juga bisa bisnis keluarga, dan juga melakukan kerjasama manajemen atau juga membeli perusahaan orang lain. 2. Prinsip dari kewirausahaan. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang wirausaha. 1 adalah optimis, 2 berani mengambil risiko, 3 bersabar, dan 4 tidak takut rugi dan tidak mudah putus asa. 5 adalah kreatif, 6 mandiri, 7 tetap bersabar dan menjaga etika yang ada, dan juga membangun relasi baik dengan rekan sesama wirausaha. 3. Mode pengembangan kewirausahaan. A. Strategi pengembangan usaha. 1 adalah strategi integrasi vertikal, yaitu pengawasan lebih terhadap distributor, pemasukan, dan pesaing. 2. Strategi intensif atau menimbangkan posisi pesaing perusahaan melalui produk yang ada. 3. Strategi diversifikasi atau menambahkan produk-produk baru supaya makin menarik dan memikat pelanggan. 4 adalah strategi bertahan. Strategi yang mana harus berusaha melakukan tindakan-tindakan penyelamatan supaya tidak terjadi kerugian dan berujung kebangkrutan. B. Perencanaan pengembangan unit bisnis. Setiap bisnis harus menyusun rencana strategi bisnisnya yang terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu mendefinisikan visi dan misi bisnis. 2. Menganalisis lingkungan eksternal, menganalisis lingkungan internal, memiliki tujuan dan sasaran bisnis, mengembangkan strategi bisnis, merinci rencana program, mengimplementasikan rencana program dan mengumpulkan umpan balik serta menguji pendalian. 4. Etika bisnis dalam wirausaha. 1. Etika dan norma-norma bisnis. Etika dan norma-norma dalam bisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan upaya pengolahan suatu kegiatan bisnis, karena hal ini akan mampu menjalankan kepercayaan yang berarti sangat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. 2. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis. Ada 10 prinsip etika yang mempengaruhi perilaku bisnis, yaitu 1. Kejujuran, 2. Integritas, 3. Memelihara janji, 4. Kesetiaan, 5. Suka membantu orang lain, 6. Keadilan, 7. Hormat kepada orang lain, 8. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab, 9. Mengajarkan keunggulan, 10 adalah dapat mempertanggungjawabkan sesuatu. 3. Cara-cara mempertahankan standar etika. 1. Ciptakan kepercayaan perusahaan. 2. Kembangkan kode etik. 3. Lindungi hak perorangan. 4 adalah adakan pelatihan etika. 6 adalah menghindari contoh etika tercela. 7 adalah libatkan karyawan dan mempertahankan standar etika. 4. Tanggung jawab perusahaan. Ada beberapa macam tanggung jawab perusahaan, yaitu 1. Tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab kepada karyawan, tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab kepada investor, tanggung jawab kepada masyarakat.
5. Wirausaha sosial. Wirausaha sosial adalah disiplin ilmu yang membangunkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial merupakan aktivitas pemberdayaan potensi masyarakat menjadi aktivitas bernilai ekonomi. Pendekatan wirausaha sosial dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif bisnis dan perspektif sosial. Wirausaha sosial dapat digunakan untuk menggerakkan ekonomi positif, masyarakat menjadi ekonomi aktif dan kreatif. 6. Kewirausahaan di era revolusi industri. Revolusi industri adalah mengajak para pelaku usaha atau industri untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi internet dalam mengembangkan bisnisnya. Karena masyarakat yang semakin sering mengkonsumsi konten-konten terbentuk digital, semua kegiatan dalam hidup sangat bergantung pada digital. Di era revolusi industri sangat penting membangun karakter bisnis dengan cara 1. Menumbuhkan karakter wirausaha. 2. Menumbuh kembangkan wirausaha baru, kreatif yang inovatif berbasis teknologi. 3. Menumbuhkan keunikan bisnis berbasis teknologi dengan menemukan celah pasar. Walaupun dengan mudahnya membangun bisnis di era sekarang yang bisa melalui internet, ada juga salah satu dampak dari revolusi industri adalah membutuhkan pengeluaran biaya yang tinggi. Namun digitalisasi terhadap usaha yang dijalankan saat ini sangatlah penting. Cukup sekian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.